Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh dan kajian Al-Quran Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah. Jadi ayat yang 49 itu janji Allah yang tidak akan meninggalkan, membiarkan begitu saja kepada Musa dan Harun ketika diutus untuk menghadapi Fir'aun. Jadi wis disangoni pusaka, dikasih mukjizat, isih tetep dia khawatir akan melampaui batasan-batasan. Maka kemudian Allah memberikan jaminan bahwa dia tidak akan meninggalkannya, tapi dia akan terus mengikuti apa yang terjadi. Jadi memang Nabi Musa ini di antara Nabi Allah yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak diceritakan dan tempatnya juga bersebaran di dalam surat-surat yang beragam, sehingga di dalam kaidah itu muncul alat da'i ayyakuna musta'iddan lil ijabati an as'ilatil mad'uwina. Jadi memang yang berat bagi penyeru, pendakwah itu adalah kesiapan diri di dalam menerima ijabah, menerima respon, feedback dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat yang didakwahi. Kesiapan yang paling berat bagi dai itu nerima hasil respon masyarakat yang didakwahi. Kenapa? Karena dakwah itu ajakan untuk merubah perilaku. Dakwah itu ajakan untuk mengubah perilaku dari apa yang dianggap baik dikerjakan oleh para sasaran dakwahnya itu, kemudian diberi sesuatu yang baru yang mereka sendiri belum yakin kalau itu akan punya manfaat bagi diri mereka. Jadi tauhid yang enggak lurus, ketuhanan yang Maha Esa yang tidak ditegakkan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak dijalankan misalkan, itu untuk memulainya itu memang berat ketika masyarakat itu sudah meninggalkan nilai, prinsip dan sistem yang ada di dalam kehidupan bersama. Lah tugas pendakwah itu menyeruh kebajikan, menyodorkan kebenaran yang boleh jadi bertolak belakang dengan fakta dan realita yang sedang terjadi saat itu, nek saiki yo saat ini.
Mula dari kaidah ala dai ayyakuna musta'idan lil ijabah. Jadi seorang penyeru itu harus punya kesiapan diri yang kuat di dalam menerima feedback, hasil respon dari problem daripada masalah yang dihadapi oleh mad'uwinnya, yang diajak, yang diseru itu. Jadi tidak cukup hanya mengajak, tetapi memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan orang-orang yang diseru itu. Mustabinahum, dan dia harus mampu untuk memberikan penjelasan dan kejelasan atas problem yang dihadapi oleh mereka yang diseru, bahkan harus mampu untuk musta'inina, jadi penolongnya. Makanya Kanjeng Nabi itu diceritakan lebih banyak menangis melihat umat ini daripada tersenyum. Karena yang dilihat Nabi itu ketika ada umat yang melakukan keburukan, tergambar di dalam jiwa Nabi itu sanksi yang akan diterima oleh umat itu. Jadi akibat perbuatan buruknya itu yang nampak. Ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Qala, kemudian Musa iku ngendikan. Tapi Musa saya ngomong, Rabbuna, duhai Tuhan kami yang mengatur hidup kami, ya, yang memberikan suka duka dalam kehidupan ini. Wahai Tuhan kami, alladzi a'ta, yang Engkau memberikan kulla syai'in, setiap sesuatu, khalqahu, pada kejadiannya, pada ciptaannya. Summa, kemudian hada, kemudian Engkau memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk pada setiap hamba Engkau itu. Nah, ini tentu terkait dengan nanti kalau kamu itu sudah berhadapan dengan Fir'aun, ya, berhadapan dengan Fir'aun, maka tentu harapanmu untuk diterima dakwahmu oleh mereka itu boleh jadi akan ada feedback yang tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan itu. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, maka muncullah kesadaran diri bahwa tugasmu memang hanya menyampaikan saja. Tugasmu tidak untuk mengubah apa yang ada pada mereka. Karena setiap ciptaan itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya, tapi di sini tidak menggunakan engkau, menggunakan wahai Tuhan yang mengatur hidup kami. Ya, yang dia selalu memberikan setiap suatu pada ciptaannya, lalu dia membimbing atau menuntunnya. Ayat ini menerangkan jawaban Musa pada saat pertanyaan Fir'aun bahwa yang mengutus keduanya ialah Tuhan yang telah melengkapi makhluk yang diciptakannya dengan anggota tubuh sesuai dengan kepentingan masing-masing, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, begitu juga tangan, kaki, dan hidung. Organ tubuh punya fungsi masing-masing, dan itu untuk agar manusia bisa menerima kebenaran dari Tuhan dan ia bersyukur kepadanya. Mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Tetapi sekali lagi, dakwah itu memang membangkitkan potensi baik supaya bisa tumbuh kembang menjadi kenyataan. Mula saelek-elek wong aja dielek-elekno, karena masih ada kebaikan yang tersembunyi di balik dirinya tadi itu. Nah, masih ada sisa, masih ada serpihan walau kecil ya, untuk menjadi baik. Dan yang kecil itu kalau sudah fahada, sudah disentuh, kemudian terbimbing oleh Allah, maka akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Jadi memang Allah itu memberikan petunjuk melalui potensi ciptaan yang ada. Telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hati bisa merasa. Maka sifat-sifat yang melekat pada organ fisik maupun organ rohani manusia itu sebenarnya selaras dengan seruan Allah. Makanya antara fitrah dengan Islam itu sebangun, cocok. Kalau nggak cocok mesti ada yang miss gitu, penempatannya. Nah, jadi Fir'aun itu diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia bisa saja untuk menerima petunjuk itu. Karena memang alladzi qaddara fahada. Tetapi sekali lagi bahwa penceritaan Allah seperti itu untuk menjadi ibrah pada kita semua. Ya. Jadi menjadi ibrah bagi kita semua, karena sekiranya kita itu melihat terhadap orang-orang yang congkak dan sombong seperti Fir'aun tadi itu, sampai dia mengangkat seolah-olah ana rabbukumul a'la, itu telah menyelisihi, menyalahi, menyimpang pada kudrat penciptaannya. Gampangane cetak birune us terlampaui, maka menjadi togo, ya, yat'uho, ya, menjadi amat sangat durhaka, ya. Menyelisihi terhadap proses penciptaan. Maka sekali lagi, untuk mendapatkan hidayah yang bisa memperbaiki diri manusia, dibutuhkan tawadhu kepada Allah dan dibutuhkan penerimaan atas pengabdiannya kepada Allah. Tadi isane luruh, luntur, kesombongan, kecongkakan, ya, itu mesti manusia harus memperbaiki. Apa yang selama ini ada pada dirinya diselaraskan lagi, diserasikan lagi dengan apa yang diharapkan oleh Tuhannya dalam penciptaan itu. Kau kuhadirkan dalam kehidupan ini untuk apa? Maka carilah keberuntukanmu di dunia ini yang diberitahukan oleh Tuhan yang mengatur hidupmu. Lalu terimalah sebagai pengabdinya. Jadi memang menghadapi kekuatan tirani, rezim yang sudah lepas dari kebenaran, ini membutuhkan kesiapan yang lebih, ya, yang lebih. Tetapi sekali lagi yang perlu untuk dicamkan oleh kita di dalam mengambil ibrah yang terjadi pada Nabi Musa yang menyebut bahwa Tuhan yang mengatur segalanya lah yang mendatangkan, memberikan setiap sesuatu pada ciptaannya, kemudian menuntun, membimbingnya. Kita ini hidup sekedar saling mengingatkan. Ayat 51. Qala fama balul qurunil ula. Maka berkatalah si Fir'aun, nyata, fama balu qurunil ula, bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu.
Jadi Musa ketika sudah berhadapan dengan Fir'aun itu menyebutkan, aku ki mung sak dermo nyampe no wae. Kenapa? Yang mengubah pola pikir, mengubah perilaku yang ada pada manusia itu bukan wenangku, tapi itu adalah wenangnya Tuhan yang menciptakannya. Jadi Tuhanmu dan Tuhanku yang sama itu, ya, yang memberikan petunjuk, bimbingan. Dijawab karo Fir'aun, fama balu qurun ula, ya apa dengan umat-umat yang terdahulu. Untuk mengalihkan dakwah dari Musa, gitu, kemudian Fir'aun itu menanyakan, hei Musa, bagaimana kira-kira nasibnya di akhirat nanti umat-umat yang terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, yang mereka tidak menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyembah selain Allah. Mereka mempunyai sesembahan-sesembahan, ya, benda-benda, bisa berupa pohon, bisa berupa batu, bisa berupa lainnya. Apakah mereka semua itu juga bisa dimasukkan ke surga atau ke neraka? Jadi logika berpikir itu seolah-olah ngerespon tuh gitu. Sehingga semua argumen yang diucapkan oleh Musa itu sebenarnya rasional, cocok dengan jiwa manusia, sesuai dengan nalar pikir akal sehat yang ada di dalam diri manusia. Karena omongan Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan pengikutnya tadi itu, centeng-centengnya itu secara nalar cerdas, nalar sehat, itu mesti bisa diterima. Tuhan yang menuntun membimbingku tiada pernah salah, tiada pernah sesat, dan dia tiada pernah pula lupa bahwa semua itu fi kitabin, ada di dalam catatannya. Kitabin ay lauhil mahfud, di dalam kitab yang terekam di sisi Tuhan. Pertanyaan Fir'aun ini dijawab oleh Musa bahwa pertanyaan mengenai hal gaib, sedang hal gaib itu tiada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah termasuk masa lalu. Masa lalu itu hal yang gaib bagi orang yang masa kini. Masa yang akan juga hal yang gaib bagi orang yang masa kini. Bicara masalah kegaiban, rentang waktu zaman yang berbeda, orang tidak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Maka alimul ghaibi wasyahadah, itu Allah yang mengetahui barang yang gaib, barang yang tampak, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Musa mengatakan, Tuhanku itu la yadillu rabbi wa la yansa, tidak akan salah dan tidak akan lupa terhadap apa yang sudah terjadi, dan pasti pada akhirnya nanti setiap manusia akan menerima akibat perbuatannya masing-masing. Kowe gak usah mikiri kaum Samud, gak usah mikiri kaum Ad, saiki awakmu Fir'aun. Yang diingatkan oleh Allah nyata adalah diri kamu ini, bagaimana supaya kamu bisa kembali kepada Tuhan yang memberikan anugerah berupa fitrah yang suci pada dirimu, mengenal kebaikan, mengenal Tuhan, tapi kau tutupi dengan keegoisanmu, kesombonganmu, kecongkakan kamu, ya. Karena itu luar biasa dialog yang terjadi antara Musa dengan Fir'aun ini. Sehingga inna wa ta'ala yakfadu a'malal umam. Ayat itu menunjukkan kepada kita jawaban Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ia selalu menjaga amal-amal umat, amal-amal manusia, dipelihara, direkam,
ditaruh di file-file khusus yang nanti akan diputar kembali, ditampakkan lagi. Wa akhbaroha, dan warta-warta daripada kaum-kaum itu. Jadi kaum terdahulu, kaum yang sedang, dan kaum yang akan, semua liputannya, dokumen digitalnya itu ada di sisi Allah. Akhbaroha, warta-warta mereka. Fi kitabin, di dalam suatu kitab, wal hafidul alim, karena dia Allah itu maha penjaga dan maha tahu. Alladzi lam yahtaj ila kitabin, yang sesungguhnya ia tidak pernah butuh kepada kitab itu sendiri. Jadi Allah menyebutkan melalui jawaban Musa fi kitabin itu hanya sekedar untuk menguatkan agar akal Fir'aun itu sok nrimo. Oh, dicatat ning endi? Di cover ning endi? Kan saya takon. Ning catetane, ning kitabe, ning bukune, ben ora takon terus Fir'aun itu. Ya. Maka kemudian Allah yang tidak butuh apapun, ya, itu kemudian diceritakan oleh Musa kepada Fir'aun ini, membuat piranti namanya fi kitabin. Jadi semua itu sudah terdokumentasi, tidak ada yang luput. Gitu loh. Jadi sampean pengen buka dari sisi kitabnya, tinggal dibuka, muncul, dia akan bercerita mengenai kaum Samud, dia akan bercerita mengenai kaum Ad, mulai dari penyimpangan penyelewengannya sampai dengan akibat yang dia terima. Ono kabeh iku fi kitabin, padahal Allah la yahtaj ila kitabin. Allah enggak butuh sebenarnya dengan makhluk-makhluk yang ada itu, kitab-kitab itu. Itu disebut oleh Musa supaya pikiran Fir'aun gak ngeladrah kemana-mana. Alladzi ja'alakum al-ardha mahda, dia yang menjaga terhadap, nah, dijogo, ditekek ning endi kitabe kuwi kan. Orang itu saya takon ae. Oh jenenge adu argumentasi. Alladzi, dia yang menjaga terhadap catatan kitab tadi itu. Ja'alalakumul ardha mahda, yang menjadikan bumi buatmu ini terhampar. Coba, bumi ini bagimu mau gawe gulung komeng gak apa-apa, apa gulung komeng ya. Manusia itu bergerak di muka bumi suka-sukanya, itu tidak mengalami kesulitan. Itu mahda, terhampar. Wasalakalakum, dan ia menjadikan jalan untuk kalian fiha, di dalam bumi ini, subulan, beragam jalan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia juga yang menurunkan dari langit akan air. Dari air itu fakhrajna, kemudian kami keluarkan bi, dengannya air, azwajan, perjodohan, min nabati syatta, dari tumbuhan yang aneka macam. Jadi kayak ngene lho, Fir'aun, nek kowe takok mengenai masa lalu dan masa yang akan terkait dengan keadaan suatu kaum, apakah kaum Ad, kaum Samud, bahkan kaum yang sedang kamu himpun ini, kowe kene takok masalah iku, ilmune nang Gusti Allah, nang pangeranku ya pangeranmu. Aku gak duwe ilmu iku. Tapi Gusti Allah kuwi sing gawe awakmu, gawe aku, iku nyebutke bahwa catatan-catatan kehidupan itu ada di dalam sebuah kitab. Yang kitab itu dijaga olehnya. Lah awakmu mungkin lho piye carane njogo kitabe segede apa, kan gitu. Maka kemudian dijawab, kowe nek takon ngono kuwi, lah wong donya iki bumi sing mek pijak di mana kamu menjadi penghuni yang lalim, yang tak tahu diri, iki lho sing dadekno iku Gusti Allah. Maka yang paling mendasar adalah tauhid itu. Ya, tauhid itu paling mendasar. Jadi orang bisa disebut baik dan benar jika tauhidnya lurus. Allah ilaha illallah
wahda. Jika tauhidnya itu menyimpang, bercampur dengan yang lain, niddan, ada tandingan-tandingan dan ada sandingan-sandingan kaitannya ketuhanan, maka itu adalah rusak, gitu loh ya. Itu kemakmuran semakmur apapun itu kesemuan. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.